Tidak rapinya kita dalam 4 perkara menyebabkan tidak rapinya kualitas kita di dalam kehidupan. Berantakan kita dalam 4 perkara itu menyebabkan kita berantakan dalam kualitas kehidupan. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti apa itu 4 cek dalam kehidupan kita, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan pagi kali ini dan keluarga besar Masjid Darussalam, semoga kita senantiasa di dalam perjalanan kita dan setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ketaatan yang kita kerjakan, setiap doa yang kita rangkai di dalam perjalanan hidup kita memantaskan kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak ada yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita kecuali pertolongan. Sebesar apapun ujian yang kita hadapi, sebesar apapun problematika yang kita jumpai, selama kita mendapatkan pertolongan dari Allah, maka tidak berarti setiap ujian sebesar apapun gelombang itu datang menghempaskan kehidupan kita. Karena pertolongan itulah sesuatu yang paling besar di dalam kehidupan orang yang beriman. Tidak ada yang bisa membuat lautan menjadi daratan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada yang mampu menjadikan api menjadi dingin kecuali pertolongan Allah. Tidak ada yang mampu menjadikan seorang wanita yang begitu berat diisolasi, dilempari dengan kerikil sampai melahirkan ketika dia bersandar ke pohon kurma kecuali dia mendapatkan pertolongan Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa menjadikan seorang Ismail menjadi domba yang begitu besar kecuali adalah pertolongan Allah. Inilah yang menjadikan kita faham, menghilangkan ujian di dalam kehidupan kita itu mustahil. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah memaksimalkan apa yang kita perbuat supaya kita ditolong oleh Allah. Sebesar apapun ujian, selama pertolongan Allah itu datang, maka selama itu Allah akan menyelesaikan setiap masalah yang kita jumpai dan masalah yang kita hadapi. Yang kita takutkan bukan ujiannya, yang kita takutkan kalau di dalam kehidupan kita tidak mendapatkan ujian, kalau di dalam kehidupan kita tidak mendapatkan pertolongan. Inilah yang menjadikan kita begitu kagum ketika melihat saudara-saudara kita di Palestina. Beratnya ujian yang mereka hadapi, turbulensinya itu luar biasa di dalam perjalanan hidup mereka, tetapi kenapa mereka masih bisa tersenyum dalam keridhaan? Mungkin mereka menangis, tetapi menangisnya di dalam keridhaan. Karena pertolongan Allah itu begitu besar di dalam kehidupan mereka. Pertolongan itulah yang menjadikan hati mereka lapang. Pertolongan itulah yang menjadikan jiwa mereka tenang. Dan pertolongan itulah yang menjadikan kehidupan mereka itu berkah. Dan itu berbeda dengan Jepang dan Korea. Mungkin kehidupan mereka maju dengan teknologi. Mungkin dunianya mencapai grade 1 dan grade 2. Tapi di situ tidak ada pertolongan, sehingga yang kita jumpai banyak masalah kecil itu menghempaskan mereka, dan banyak masalah yang remeh menguburkan mereka, karena mereka sejatinya tidak mendapatkan pertolongan. Inilah yang menjadikan kita tidak boleh menyombongkan diri kita, tidak boleh melangitkan amalan kita, tidak boleh menjumawakan, menyombongkan setiap ibadah yang kita lakukan, karena sesungguhnya kita paham sekali. Sesungguhnya pertolongan itu bertolak belakang dengan setiap rasa tinggi yang dirasakan oleh setiap seorang hamba. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pertolongan dalam setiap perkara. Seorang suami ketika ditolong oleh Allah sebesar apapun ujian yang dia dapatkan dari istrinya, maka dia tetap ridho dan hatinya tetap lapang. Sebesar apapun ujian yang dihadapi seorang istri, tapi kalau dia mendapatkan pertolongan, dia tetap ridho kepada Allah, dan dia tahu tidak ada takdir Allah yang salah dan tidak ada takdir Allah yang cacat. Kalau seorang orang tua dia mendapatkan pertolongan, maka dia tetap dalam kondisi hati yang lapang ketika mendapatkan ujian melalui putra dan putri keturunannya, karena pertolongan Allah itu puncak dalam kehidupan setiap makhluk. Itulah yang menjadikan kita memahami kenapa ada satu ayat yang sering kita baca setiap hari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa ini diulang sampai 17 kali? Karena sesungguhnya kita faham, kita mengerti
apapun ibadah kita dan apapun hidup kita akan berantakan kalau kita tidak mendapatkan pertolongan. Semoga taklim kita, semoga kesabaran ibu, semoga keridhaan seorang suami itulah yang memantaskan dia mendapatkan pertolongan di dalam perjalanan hidup. Kepada Allah kita senantiasa berharap semoga setiap ilmu yang kita serap dengan jujur itulah yang memantaskan kita mendapatkan pertolongan. Amin insyaallah. Sini nak. Nggak mau dia. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya intisari setiap ketaatan itu cuma ada 3. Kalau ibu memasak, intinya kelapa itu pada perahannya. Maka sesungguhnya ketaatan itu ada ratusan, bahkan mungkin ribuan kalau di total. Tapi inti pada setiap ketaatan itu terletak pada 3 pilar, yang apabila kita memiliki 3 pilar itu, sesungguhnya tidak ada tempat kembali kita dan tidak ada kampung halaman kita kelak di babak kedua kecuali adalah surga. Apa 3 pilar? Yang pertama adalah sabar ketika kita sedang diuji. Sabarnya itu memang tanpa tepi di dalam perjalanan kehidupan kita atas setiap peristiwa yang terkadang datang ketika memberikan ujian dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Hidup tanpa sabar itu sebagaimana jasad tanpa kepala. Karena sesungguhnya kedudukan sabar di dalam kehidupan kita sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh kita. Yang kedua, syukur atas setiap kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita syukurnya itu tanpa batas terhadap setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, intinya itu ridho kepada setiap takdir yang Allah berikan di dalam perjalanan hidup kita. Kita terkadang mempelajari 3 perkara itu secara bersamaan dalam satu momentum kehidupan kita. Kadang ketika melihat suami, kita belajar untuk bersyukur. Tapi ketika kita melihat rekening kita belajar untuk bersabar. Tapi terkadang saat itu pula ketika kita melihat anak kita belajar untuk ridho. Dan setiap orang itu beda-beda. Tapi yang jelas 3 perkara itu pasti ditemukan setiap orang dalam satu momentum kehidupannya dan tidak bisa kita paksakan sama setiap orang. Ada seorang teman kita, setiap dia melihat suaminya itu bersabar, tapi setiap melihat rekeningnya dia bersyukur. Saya tidak tahu yang dipilih ibu yang mana. Tapi ada pula ketika dia melihat anaknya itu ridho, dan ada pula yang sebaliknya, melihat anaknya syukur, melihat suaminya sabar, melihat rekeningnya dia ridho. Tapi yang jelas setiap momen kehidupan kita tidak pernah lepas dari perkara itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Makanya terkadang ketika pagi kita bersyukur, menjelang siang kita bersabar, ketika malam kita belajar untuk ridho. Karena begitulah intisari dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya segala sesuatu ada core-nya, segala sesuatu ada intinya. Dan inti di dalam ketaatan kita itu ada 3. Sabarmu tanpa batas, syukurmu tanpa syarat, dan ridhomu seluas samudra. Maka itulah yang menjadikan kita senantiasa memberikan intisari dalam kehidupan ketaatan kita kepada Allah. Dan tentunya syukur itu bukan perkara yang ringan, tetapi syukur itu merupakan perkara yang berat. Banyak orang menyangka bahwasanya syukur itu gampang, Ustaz. Makanya ketika ada orang dan seorang ibu diberikan pilihan ganda, kamu milih sabar atau memilih syukur, seketika tanpa kita berpikir panjang kita langsung memilih syukur. Padahal syukur itu berat. Kenapa? Syukur itu long term, adapun sabar itu short term. Kita biasanya itu kalau sabar itu sebentar ketika kita sedang diuji oleh Allah, dan ujian itu tidak pernah sepanjang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sabar biasanya kapan? Kalau masuk rumah sakit. Kapan kita sabar? Ketika tiba-tiba usaha kita bangkrut. Kapan kita sabar? Ketika tiba-tiba mendapatkan suami kita dan istri kita mengecewakan. Maka disitulah kita belajar sabar. Tapi sabar itu short term, sebentar, dibandingkan dengan kesyukuran yang kita berikan di balik setiap kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu susah, syukur itu sulit.
Karena karena syukur itu panjang. Di balik setiap kelapangan, di balik setiap kemudahan, kita wajib memberikan kesyukuran kita kepada Allah dalam setiap perkara kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita paham. Kita tidak mungkin syukur itu secara otomatis. Kita tidak mungkin syukur itu secara laduni, datang tiba-tiba. Tapi syukur itu harus dipelajari dengan ilmu, dikaji, didatangi majelis ilmu, supaya akhirnya hati kita itu tahu, mengetahui, supaya hati kita mengetahui bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang paling terpenting Ibu, syukur itu kenapa sulit? Selain dia karena long term, sesungguhnya syukur itu sulit. Kenapa? Syukur itu bukan hanya dituntut pada perkara yang banyak, tapi syukur itu juga dituntut dari kita ketika Allah memberikan kepada kita takaran rezeki yang sedikit. Kalau kita bersyukur karena kita punya 500 miliar, wajar kamu bersyukur. Uangmu 500 miliar, ngasih tukang parkir aja kamu 200 ribu misal. Maka sesungguhnya itu wajar karena uangnya banyak. Tapi ketika kita cuma mendapatkan 500 ribu dan tetap kita bersyukur, itulah yang paling sulit dan itulah yang paling berat. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya takwa itu apa, beliau menjawab, takwa itu bersyukur pada takaran yang sedikit. Karena sesungguhnya kalau orang itu mampu bersyukur pada takaran yang sedikit, maka dia sejatinya telah sempurna di dalam dia bersyukur. Kalau ibu bersyukur karena mobilnya harganya 50 miliar, ya wajar. Ibu setiap keluar dengan mobil itu dipandang setiap orang dan ibu tidak merasakan apapun di dalam kecuali kenikmatan. Tapi kalau kita naik angkot Tambun Bekasi tetapi kita tetap bersyukur, itu yang luar biasa. Bersyukur ketika harta kita banyak itu kebaikan, tapi bersyukur ketika harta kita takarannya sedang dikurangi oleh Allah, itu kemuliaan. Saya ulang kembali, bersyukur ketika harta kita banyak itu kebaikan, tapi bersyukur ketika harta kita sedang dikurangi oleh Allah, itu adalah kemuliaan. Karena belum tentu setiap orang mampu bersyukur pada takaran yang dikurangi oleh Allah. Mungkin kita juga bertanya, ini juga berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita tercinta yang hari ini sedang turbulens berat, dan banyak sektor ekonomi yang sudah mulai melemah dan sudah mulai meredup, walaupun kita tidak pernah bosan berdoa semoga kondisi ini cepat berlalu. Tapi mungkin bagi kita juga mikir, kenapa takarannya menjadi sedikit Ustadz? Kadang-kadang Allah itu kurangi takaran kita. Kenapa? Supaya terasa nikmatnya itu terasa gampang. Karena kalau terkadang satu rezeki itu dikurangi oleh Allah bukan karena Allah tidak mampu memberikan kepada kita semuanya kekayaan. Tapi terkadang kalau takaran rezeki ibu dari seorang suami kok berkurang, itu bukan Allah itu benci kepada kita. Tapi terkadang ketika takarannya itu berkurang supaya kita gampang merasakan kenikmatan. Karena sesungguhnya kenikmatan itu bukan kepada banyaknya, tetapi terkadang kepada sederhana di dalam takarannya. Ibu makan durian, yang paling nikmat dari makan durian itu apa? Takarannya nggak terlalu banyak. Coba kalau ibu makan durian cuma satu buah, terasa nikmat. Coba kalau kita makan durian 2 truk, maka kita pasti muntah-muntah. Allah terkadang cuma memberikan kepadamu durian supaya kamu tetap merasakan nikmatnya durian. Makanya tidak usah punya kebun durian, malah menanti enak kita. Karena sesungguhnya nikmatnya dunia itu hanya karena takarannya sedikit. Makan soto Kudus itu nikmatnya pada mangkok pertama atau mangkok kelima? Mangkok pertama. Tidak usah dijawab Bu, saya sudah tahu. Itu nikmatnya itu pada mangkok yang pertama. Sehingga ketika pada mangkok yang pertama kita merasakan nikmatnya itu luar biasa. Ketika sudah nambah 3 kali, nikmatnya tetap sama? Tidak Bu. Kenapa Allah jadikan terkadang banyak keluarga mukmin itu hartanya tidak banyak, supaya nikmatnya itu gampang. Kenapa orang-orang mukmin itu tidak semaju ekonominya orang-orang barat Ustaz? Loh, terkadang kalau hartanya sudah terlalu banyak, justru konsep nikmatnya itu jadi rumit.
Lihat orang-orang barat yang terbiasa berzina, Bu. Mereka perempuannya sudah begitu gampang untuk didapatkan. Akhirnya konsep zinanya itu sudah mulai membingungkan. Zina tidak bisa 1 orang, harus 3 orang, harus 5 orang bareng-bareng. Naudzubillahi min dzalik. Itu pun belum bisa memuaskan. Sudah terdapat itu perilaku-perilaku yang sudah melampaui batas, yaitu ketika mereka zina sama binatang. Kenapa? Karena nikmat itu kalau terlalu besar, itu justru konsep kenikmatannya jadi rumit. Jadi rumit jadinya. Ibu kalau sudah makan apa saja, itu akhirnya bingung mau makan. Makan apa? Mah, nah itu saya bingung. Karena semuanya sudah kita cobain. Coba kalau terkadang kenikmatan kita tidak terlalu banyak, Bu. Orang yang diet itu makan apa aja enak atau tidak enak? Enak, Bu. Ngalahin orang kaya. Ketika kita makan terus misalkan diet dari gorengan bakwan. Bakwan yang anget tuh, Masya Allah itu. Kayak kemarin saya sudah diet beberapa bulan dari bakwan, tiba-tiba disuguhin bakwan. Nikmatnya bakwan itu karena kita sudah lama nggak mencicipi atau karena terlalu sering mencicipi? Sudah lama tidak mencicipi. Makanya kenapa dunia itu dibuat oleh Allah kayak air? Kenapa Allah memisalkan dan membuat perumpamaan bahwasanya dunia itu kayak air? Air itu kalau pas takarannya dan tidak terlalu banyak, itu nikmat buat kita, Bu. Kalau takaran air itu 1 toren, enak. Kalau takaran air itu 1 ember, enak. Kalau takaran air itu 1 bak, enak, Bu. Tapi kalau takaran airnya itu 1 lantai, terus gimana? Sini banjir, Bu. Enggak, Ustadz, cuma 1 mata kaki doang, tapi lantai 2. Kita enggak terasa nikmatnya. Jadi disitulah kita akhirnya memahami kenapa Allah itu terkadang mengurangi takaran yang Allah berikan kepada kita, Ustadz. Karena sesungguhnya takaran yang Allah sedikitkan kepada kita supaya kita terasa nikmat di dalam perjalanan hidup. Karena dunia itu kalau sudah kita miliki semuanya, rasanya itu biasa. Dunia itu hanya indah pada saat kita belum memilikinya. Dan dunia itu terasa biasa kalau kita sudah menggenggamnya. Ibu misalkan pengen punya rumah ada balkonnya. Wah, indah itu rumah ada balkonnya. Alah, itu karena ibu belum punya. Tapi kalau nanti saya punya rumah ada balkonnya, Ustadz, setiap hari saya akan ngeteh, dikir pagi. Hai. Coba aja dikasih balkon. Berapa lama dia berada di balkon? Paling-paling sebulan 2 bulan sudah bosan dia dengan balkon itu dan sudah tidak lagi mendatangi balkonnya, ya atau tidak? Kenapa Ustadz tahu? Karena saya pelakunya juga. Saya dulu ngeliat ada balkon, ya Allah indah ya kalau punya balkon. Bangun rumah ada balkonnya, sama aja. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya paham kalau Allah menjadikan kita hartanya kok tiba-tiba berkurang. Tiba-tiba suami ibu ngomong kepada ibu, mah mulai bulan depan kita ikat pinggang kita agak kenceng ya, karena rezeki dari kantor sudah mulai berkurang karena banyak pengurangan karyawan dan gajinya mulai dikurangi. Tidak apa-apa, Bu, walaupun tetap kita meminta semoga kondisi ini dan keadaan ini cepat berlalu. Kita doakan Bapak Presiden, kita doakan seluruh para pembantunya supaya bisa memaksimalkan ekonomi untuk keberkahan warga Indonesia. Tapi bagaimanapun sikap kita untuk memahami tentang kondisi yang sedang terjadi ketika Allah sedang mengurangi takaran kepada kita, itu harus kita mengerti. Makanya kalau kita terkadang itu terbatas, makan di Jaya Bahari aja sudah nikmat, Bu. Kenapa? Karena nikmatnya dunia itu bukan pada takaran yang banyak, tetapi pada takaran yang sedikit. Itulah yang menjadikan kita senantiasa tetap menata kesyukuran kita. Dan kita berdoa, semoga kita bukan hanya bersyukur ketika mendapatkan yang banyak, tapi kita bersyukur ketika kita mendapatkan rezeki yang sedikit. Bersyukur ketika mendapatkan rezeki yang banyak itu kebaikan, tapi bersyukur ketika mendapatkan rezeki yang sedikit itu kemuliaan. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah kita akan dibahagiakan oleh Allah di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin. Ibu dan seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati, saya minta izin pada kesempatan hari ini kita tidak melanjutkan materi 175 jalan ke surga. Khusus hari ini kita membahas materi tematik
sebagai bagian untuk refreshing dan bagian untuk menyegarkan pikiran kita, supaya pembahasan kita tidak melulu sama di dalam pembahasan setiap bulannya. Ini hanya bersifat refreshing, ini hanya bersifat penyegaran. Insya Allah bulan berikutnya kalau materi tematik ini sudah selesai, baru kita lanjutkan materi buku yang akan kita bahas, insya Allah. Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita tentunya paham bahwasanya di dalam kehidupan kita Allah itu ingin supaya kehidupan kita itu mudah, karena Allah itu zat yang sangat mencintai kita. Konsekuensi ketika Allah itu sangat mencintai kita, maka Allah itu memudahkan kehidupan kita. Allah punya sifat memudahkan, tetapi Allah tidak memiliki sifat untuk menyulitkan, karena tidak ada makhluk yang paling Allah cintai, siapapun ibu, apapun latar belakang ibu, dan apapun status sosialnya ibu, setiap dari kita, setiap makhluk ketika Allah ciptakan, maka sesungguhnya Allah itu mencintai kita. Dan konsekuensi ketika Allah mencintai kita, Allah memudahkan setiap kehidupan kita, dan Allah tidak pernah membuat kesulitan. Kalaulah seorang ibu ketika punya anak selalu ingin memudahkan urusan anaknya, itu barulah satu makhluk yang Allah ciptakan. Dan Allah adalah pencipta dari setiap ibu di timur dan barat, untuk menjelaskan betapa sempurnanya kasih sayang Allah kepada manusia, dan tidak ada yang meragukan kasih sayang Allah kecuali mereka telah terjerembab kepada bisikan setan. Karena sesungguhnya Allah itu sangat mencintai kita, melebihi siapapun di atas muka bumi ini. Cintanya ibu kepada saya dan cintanya saya kepada anak saya tidak akan pernah mampu mengalahkan cintanya Allah kepada anak saya dan cintanya Allah kepada saya. Cinta besarnya ibu kepada saya, setiap hari dulu beliau nelpon, sampai tidak pernah satu jeda hari pun kecuali beliau menelpon. Cintanya beliau kepada saya tidak akan pernah sebanding dengan cintanya Allah kepada saya, karena Allah itu merupakan zat yang sempurna di dalam kasih sayangnya, sempurna di dalam cintanya kepada setiap makhluknya. Itulah yang menjadikan kita harus memahami. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan mudah dan Allah tidak pernah menginginkan yang sulit, karena sesungguhnya kemudahan itu merupakan konsekuensi dari sifat rahmannya Allah. Dan ketika Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman yang maha penyayang, maka tercermin bagaimana Allah itu memudahkan di dalam setiap kehidupan kita. Ibu ketika wudhu dalam kondisi sakit, silakan untuk tayamum. Ketika ibu dalam kondisi safar, ketika penat dan lelah di dalam perjalanan, maka silakan ibu untuk safarnya itu menjamak sholat atau mengqashar sholat. Ketika kita puasa tetapi kita sakit, silakan untuk mengqadha. Bahkan Allah pun mengambil harta kita, dan itu pun bukan untuk Allah. Ketika Allah itu memberikan kewajiban kepada kita zakat, zakat itu takarannya jauh lebih sedikit dibandingkan semua aturan yang dibuat oleh manusia. Zakat itu hanya 2,5%, itu pun mencapai nisab, dan itu pun mencapai haul. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu menginginkan kemudahan di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini mudah, Bu, sebenarnya, karena sesungguhnya Allah tidak pernah membuat kehidupan ini berat, karena sesungguhnya Allah itu sayang kepada kita. Memang betul Allah menciptakan dunia, dan Allah betul di dalam dunia ini Allah memberikan ujian, tapi Allah jadikan setiap ujian itu mudah untuk kita, karena begitulah sifat Allah yang sempurna ketika ingin memudahkan setiap kehidupan manusia. Tapi ketika kita sudah sepakat di dalam surat Al-Baqarah 185 bahwasanya kehidupan kita dimudahkan oleh Allah, pertanyaannya, tapi kenapa ada sebagian manusia itu yang terkadang mengalami kesulitan di dalam kehidupan dan mengalami berbagai macam perkara yang berat yang dia temukan di dalam perjalanan hidupnya? Katanya Allah menginginkan mudah, tapi kenapa yang saya hadapi dan saya temui di dalam perjalanan hidup saya mendapatkan kesulitan dan sesuatu yang berat? Disinilah kita harus paham,
Kalau ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita di mana Allah sudah memproklamirkan di dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra, kepada kita selaku manusia, tetapi manusia itu tiba-tiba mendapatkan kesulitan dan mendapatkan keberatan di dalam persoalan hidupnya, maka yang salah bukan Allah. Pasti yang salah itu manusianya ketika mereka melakukan sesuatu dari prosedur yang tidak dilakukan sebagaimana yang diberikan. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, maka disitulah perkara dan perbuatan yang kita lakukan ketika tidak sesuai dengan prosedur, itulah yang terkadang tanpa kita sadari bahwasanya perkara itu menghadirkan berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya apapun yang kita perbuat itu saling berkaitan dan tidak ada yang terputus. Ibu, kita harus paham, kehidupan itu algoritmanya itu jelas dan pola patternnya itu jelas dan saling berkaitan dan tidak pernah terputus. Kalau ibu sebagai book lover, pencinta buku, ibu pasti tahu kalau kita membuka halaman 45, halaman 45 itu tidak berdiri sendiri, pasti berhubungan dengan halaman 44, 43, 40, 37, 30, 29, 25. Kenapa? Buku yang baik itu adalah buku yang tidak pernah terputus antara satu halaman dengan halaman berikutnya. Kalau ibu pencinta buku pasti bisa meresapi omongan saya. Buku yang bagus itu yang terkadang kita sudah menghabiskan 120 halaman, tapi jawabannya ada halaman kedua ketika baru membuka buku tersebut. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata buku itu setiap halamannya itu tidak pernah terputus kecuali saling tersambung. Kalau kita melihat komponen lampu itu tidak mungkin satu dengan yang lainnya tidak tersambung. Setiap komponen itu saling terkait dan setiap komponen itu saling tersambung. Dan tidaklah sesuatu terjadi dalam kehidupan lampu kecuali pasti ada sesuatu yang terputus, sampai akhirnya lampu itu tidak bisa untuk menyalakan pijarnya dan tidak bisa memberikan cahayanya karena ada sesuatu yang terputus ketika tidak tersambung. Inilah pula yang menjadikan kita harus paham, kalau kehidupan kita sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya kehidupan manusia itu adalah kemudahan dan Allah tidak pernah menginginkan kesulitan di dalam kehidupan kita, mari kita mencoba untuk memahami apa perkara yang harus kita evaluasi kalau tiba-tiba kehidupan kita mendapatkan kesulitan. Karena apa? Kadang kesulitan yang datang dalam kehidupan kita bukan Allah yang jahat, tapi terkadang kesulitan datang dalam kehidupan kita karena ada sesuatu yang salah yang pernah kita perbuat. Kesalahan itu yang menyebabkan terjadinya berbagai macam perkara yang konslet di dalam kehidupan kita. Handphone dan laptop itu tidak mungkin akan blue screen kecuali dia sudah ada tanda-tandanya. Sebelum dia blue screen, dia itu sudah menunjukkan gejalanya, dia sudah menunjukkan isyaratnya. Tiba-tiba bufferingnya lama, tiba-tiba kalau berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain itu lama sekali, dan itu sebenarnya tanda sebelum terjadinya blue screen, dan ketika akhirnya laptop ataupun handphone tidak bisa lagi dipakai. Semua itu ada tandanya. Makanya kita ini harus paham bahwasanya kehidupan agama kita itu kehidupan agama yang menyuruh kita untuk mengevaluasi. Janganlah kita menjadi orang yang sekuler, bahwasanya apa yang kita hadapi hari ini tidak ada hubungannya dengan hari kemarin. Janganlah kita berpikir sekuler, apa yang kita hadapi hari esok itu tidak ada hubungannya dengan 1 bulan yang lalu. Enggak, Bu. Kalau kita berpikir apa yang kita temukan hari ini tidak ada hubungannya dengan hari kemarin, kita berarti tidak mengenal Allah dan kita bodoh terhadap Allah. Karena ternyata kita paham menurut penjelasan ulama semua ketetapan takdir, baik yang kita lakukan kemarin itu berkaitan tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang. Karena begitulah takdir berjalan dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu itu ada polanya yang harus kita pelajari. Allah itu menciptakan ini semua ada polanya, Bu. Kita ketika melihat kucing, musim kawinnya kucing aja kita tahu, dan itu bisa kita baca polanya. Ketika kita melihat burung, kita bisa membaca polanya. Kapan burung ini pergi, kapan burung ini kembali.
Bahkan ketika ikan paus mengeluarkan suara di dasar lautan yang begitu gelap, itu pun para ilmuwan bisa menemukan polanya. Kalau suara ini dia sedang berkomunikasi dengan paus yang lain. Kalau suara ini dia sedang mencari betina untuk berkembang biak. Disitulah kita akhirnya paham, kalau sesuatu itu ada polanya, maka kehidupan kita pun ada polanya. Allah menginginkan kita mudah, Allah menetapkan kehidupan ini mudah. Tapi kalau tiba-tiba kehidupan kita mendapatkan kesulitan, maaf, jangan pernah berpikir bahwasanya kesulitan hari ini tidak ada hubungannya dengan apa yang kita pernah perbuat hari kemarin. Karena apa? Semuanya itu tersambung di dalam perjalanan hidup. Kalau ibu pernah menemukan motherboard itu, masya Allah, motherboard itu satu perangkat di dalam komputer. Maka di situ ada RAM, di situ ada prosesor, di situ ada hard disk, itu tersambung menjadi satu. Setiap partnya motherboard, bagi yang pernah melihat komputer, itu semuanya penting. Salah satu bagian satu partnya rusak, misalkan RAM-nya rusak, maka akan berakibat komputer itu tidak bisa untuk digunakan. Kalau ada prosesornya yang rusak, maka komputer itu pun tidak bisa untuk dipakai. Artinya kalau sekecil itu saja ternyata kita mendapati semua komponennya itu berkaitan, kehidupan kita pun berkaitan. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengevaluasi setiap waktu perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Evaluasi itu penting. Karena sekali lagi, tidak ada kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, kecuali kesulitan itu pasti punya sebab yang kita pernah lakukan tanpa kita sadar, dan ketika kita lupa, perkara itu menyebabkan kesulitan yang kita temukan hari ini. Mari kita belajar dari apa yang pernah terjadi dalam kisahnya seorang ulama besar, yaitu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu merupakan ulama besar. Beliau pernah pada satu waktu beliau terlilit utang pada usianya yang tidak lagi muda. Ketika Muhammad bin Sirin terlilit utang ketika usianya tidak lagi muda pada saat itu, Muhammad bin Sirin akhirnya karena tidak bisa membayar utang, akhirnya ditangkap, dijebloskan ke penjara. Setelah beliau dijebloskan ke penjara, apa yang dilakukan Muhammad bin Sirin pertama kali? Dia tidak langsung menepuk dadanya, tidak langsung mengatakan bahwasanya dirinya itu sedang diuji oleh Allah karena imannya tinggi. Muhammad bin Sirin tidak melakukan itu. Muhammad bin Sirin ketika dijebloskan ke penjara, maka pertama kali yang difikirkan oleh Muhammad bin Sirin itu adalah, saya dosa apa sampai akhirnya saya tidak bisa membayar hutang. Maka di balik jeruji besinya, Muhammad bin Sirin membuka lembaran memori-memori di dalam perjalanan hidupnya untuk mengecek apa yang pernah dilakukan yang sampai menyebabkan dia dijebloskan ke penjara gara-gara tidak bisa membayar utang. Memori kejadian 1 tahun sebelumnya dibuka sama Muhammad bin Sirin, tidak ketemu. 2 tahun sebelumnya tidak ketemu. 3 tahun sebelumnya tidak ketemu. Dan ibu tahu kemana memorinya akhirnya mendarat? Memorinya mendarat ke peristiwa 40 tahun yang lalu. Apa peristiwa yang mendaratkan memorinya Muhammad bin Sirin ketika berada di dalam jeruji besi? Dia pernah ketika masa muda, dia pernah punya temannya terlilit utang. Ketika temannya terlilit utang, maka dia membulinya dalam tanda petik dan mengatakan kepada temannya yang terlilit utang, ya gharim, orang yang banyak utang. Perkataan itu ternyata sudah naik ke langit, menempel di pintu-pintu langit dalam versi bahasa saya. Dan akhirnya itu kalimat itu turun kepada Muhammad bin Sirin setelah 40 tahun. Dan akhirnya Muhammad bin Sirin pun menghadapi situasi yang sama. Dia terlilit hutang dan tidak bisa membayar hutangnya dan dijebloskan ke penjara. Hati-hati ya Bu. Kalau ibu mendapati ada seseorang terjebak pada dosa, jangan disudutkan dan jangan dibuli. Karena ibu akan diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu ibu berhasil melewati dosa itu sebagaimana teman ibu
yang ibu bully juga tidak berhasil melewati dosa itu. Contoh, ada temannya selingkuh, suaminya sudah baik, tampan, sekali gesek 500 juta, masih aja selingkuh. Hati-hati ibu. Ibu akan diuji dengan dosa yang sama dan belum tentu nanti bisa melewatinya. Tapi disitulah kita akhirnya paham, berarti dalam kehidupan kita itu diperintahkan oleh Allah di dalam perjalanan hidup, bahwasanya apa yang terjadi pada kehidupan kita itu selalu bersambung. Kalaulah buku setiap halamannya itu ada keterkaitan dan tidak mungkin terputus antara satu halaman dengan halaman berikutnya, kehidupan kita itu mustahil terputus. Sehingga apa yang kita temukan pada hari ini itu harus menjadikan kita senantiasa untuk mawas diri. Karena tidaklah musibah apapun, kesulitan yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita, kecuali setiap kesulitan dan musibah yang kita temukan di dalam perjalanan hidup itu disebabkan karena apa yang pernah kita perbuat. Mari kita buka surat Asy-Syura 42 ayat 30. Dibaca ibu. Surat Asy-Syura 42 ayat 30. Sini saya. Surat Asy-Syura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Allah menyampaikan kepada kita, perhatikan ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Tidaklah satu musibah, apapun musibah yang menimpa kepada dirimu, kesulitan yang menimpa ke dirimu, kesedihan yang menimpa kepada dirimu, itu bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang zalim. Tidaklah setiap musibah apapun yang kita temukan di dalam kehidupan kita, Allah menyampaikan fabima kasabat aydikum, itu disebabkan karena ulah kedua tanganmu sendiri. Jadi tidak mungkin Allah itu menciptakan sebuah takdir itu random, dan tidak mungkin Allah itu menciptakan sebuah takdir itu berantakan dan tidak saling berkaitan. Tapi ketika kita belajar pada surat Asy-Syura ayat 30, disitulah kita paham kehidupan kita itu saling berkaitan ibu. Dan sesungguhnya orang mukmin itu adalah mereka yang tidak pernah berhenti untuk senantiasa mengevaluasi apa yang pernah kita lakukan kemarin, harus segera kita evaluasi untuk kebaikan kita di masa mendatang. Karena kita di dalam kehidupan tidak hanya diperintahkan untuk menjalaninya, karena kehidupan itu tidak flat, tapi di dalam kehidupan kita diperintahkan oleh Allah, di dalam kehidupan itu kita harus mengevaluasi setiap hari. Karena apa yang kita kemarin lakukan itu bisa jadi berdampak dengan apa yang kita temukan di hari besok dan hari lusa. Dan itu yang berbahaya kalau kita tidak pernah mengevaluasi di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam surat Al-Hasyr. Dibuka surat Al-Hasyr. Temu ayat 18. Al-Hasyr 18. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Paham, kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr, dan itu ada satu perintah yang sangat powerful yang Allah berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk kehidupan hari esok atau kehidupan hari akhirat.
Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui detail atas apa yang kita perbuat. Disitulah kita akhirnya paham kehidupan kita itu sudah diproklamirkan oleh Allah itu sebenarnya mudah. Kalau tiba-tiba kehidupan kita mendapatkan musibah, kehidupan kita mendapatkan kesulitan di dalam perjalanan hidup kita, Allah lalu menyampaikan di dalam surat Asy-Syura dan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, maka lihatlah apa yang kamu perbuat kemarin untuk kebaikan kamu di masa mendatang. Artinya sungguh kehidupan kita yang pernah kita perbuat itu itu sangat mempengaruhi dengan apa yang kita dapatkan pada kehidupan kita berikutnya. Maaf ya Bu, kalau ada seorang bapak atau seorang ibu kok sampai dia berkeluh kesah dan dia sedih menceritakan tentang anaknya yang durhaka, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwasanya mengkambing hitamkan anak dan mengatakan, nak kamu durhaka. Itu terlalu instan dan itu cara yang paling gampang. Tapi kalau kita mendapati kok anak itu durhaka kepada kita sampai membanting pintu di depan kita dan menaikkan suara kita, pertanyaannya itu banyak yang harus dilewati. Satu, apakah dulu kita tidak durhaka kepada anak sebelum anak durhaka kepada kita? Jangan-jangan kita dulu sebagai orang tua durhaka kepada anak sebelum anak durhaka kepada kita. Itu baru komponen satu. Atau yang kedua, apakah dulu kita ketika menjadi anak tidak pernah menaikkan suara dan membanting pintu kamar kita di depan bapak dan ibu kita sebelum anak kita hari ini membanting pintu di depan kita? Karena ternyata semuanya berkaitan. Makanya beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak dan ibu datang ke kantor saya, lalu mereka bertanya, lalu mereka konsultasi. Di sela-sela konsultasi itu sang ibu lalu bertanya tentang kondisi anaknya. Ustadz, saya tuh kalau hubungan sama anak saya itu kayak wanita lagi menghubungi laki-laki yang menolak cintanya. Saya telepon nggak diangkat, saya video call dia tidak memperlihatkan wajahnya, saya tanya panjang lebar jawabnya singkat-singkat. Saya tuh kayak wanita Ustadz lagi mendekati laki-laki yang tidak suka sama saya Ustadz. Ketika pertanyaan itu disampaikan kepada saya, ibu tahu apa respon saya? Respon saya cuma satu, dan respon itu tidak terjawab sampai hari ini. Karena respon itu menjadikan suaminya dan menjadikan saya mendekatkan tisu, suaminya mengambilkan tisu. Apa respon saya? Sedekat apa ibu dulu sama mamahnya? Pertanyaan itu tidak dijawab. Sampai akhirnya pulang, saya tuh nggak membuka lagi pertanyaan itu. Itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan kita itu saling berkaitan. Kalaulah kita menjadi orang tua tidak pernah memberikan telinga kita untuk anak, jangan ngarepin anak akan mengasih telinganya untuk kita di masa kita nanti tua. Pas ini pas dia saya ajak. Kalau kita tidak pernah memberikan 100 alasan untuk membersamai anak di waktu kecil, anak tidak punya 1000 alasan membersamai dirimu ketika kamu renta. Karena dia tidak punya lingkaran memori. Lingkaran memori itu penting, lebih penting daripada lingkaran nafkah. Tapi semuanya berkaitan. Kita tidak bisa itu menerjemahkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita lalu tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita sebelumnya. Apapun itu saling berkaitan Ibu. Kenapa Ibu sekarang dapetin kenapa kita sering hujan Ustadz padahal ini musim kemarau? Itu ada kaitannya. Terjadi badai di daerah Australia menjadikan angin kencang dan lumayan panas datang ke Indonesia, air lautan itu mendidih dan akhirnya menguapkan dan akhirnya banyak terjadi hujan di musim kemarau. Nggak tahu kan? Nggak tahu karena scrollingnya Ibu entertain. Saya pernah umroh, dinginnya luar biasa dan itu ternyata sebenarnya bukan musim dingin tapi saat itu musim dingin. Lalu ternyata ada jamaah saya dari Eropa, dia berangkatnya dari Eropa, langsung datang ikut saya pas waktu umrah. Dia cerita, ini efek dari badai dingin di Eropa Ustadz. Ternyata itu sampai ke daratan Saudi. Artinya semuanya itu berkaitan.
Paham dong, isyarat itu paham. Makanya ada satu kaidah indah di dalam kehidupan bahasa Arab. Al-labibu bil isyarati yafham. Orang pintar itu paham isyarat. Orang pintar itu paham isyarat. Makanya maaf ya Bu, ini contoh kasusnya. Kalau ibu di rumah kok suaminya megang-megang lutut, itu sebenarnya isyarat. Pengen dipijitin sama ibu. Jangan Mbak, enggak paham isyarat. Kenapa Pak? Megang lutut. Asam urat ya, asam urat. Jadi ya. Sama pula suami pun juga harus paham isyarat. Ketika istrinya ngomong bosan makan di rumah, suami jangan ngomong ya sudah makan di teras, lu makan di teras. Paham itu? Ini namanya adalah isyarat. Karena kehidupan itu selalu bersambung, jangan sekuler. Orang sekuler itu gimana sih? Orang sekuler itu yang mereka tidak menangkap setiap peristiwa itu dihubungkan semuanya kembali kepada Allah, dan dihubungkan segala sesuatu kembalinya kepada Allah. Loh, seorang Fudail bin Iyad ketika melihat tikus, yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad itu apa? Ini karena kemaksiatanku. Itu orang yang tidak sekuler itu kayak gitu. Kayak Nabi Muhammad ketika melihat angin kencang dikit, Nabi Muhammad itu takut. Bukan karena Nabi itu penakut. Tanya sama orang Romawi dan Persia itu gimana gagahnya Nabi kalau sudah perang. Tapi Nabi itu takut sama Allah. Kalau ada angin kencang dikit, Nabi itu duduk berdoa. Doanya gimana? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan di dalamnya. Dan aku berlindung ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan yang di dalamnya. Angin saja bertiup itu Nabi itu menangkap isyarat. Makanya Nabi itu kalau mendung, Nabi itu paling takut mendung Bu. Kalau kita kan seneng kan, mah mendung mah buat teh mah sama pisang goreng. Insya Allah inilah umat Nabi Muhammad. Loh, Nabi itu mendung itu takut. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi itu kalau lihat mendung, akbala wa adbara, adbara wa akbala, akbala wa adbara, kata Ibunda Aisyah. Nabi itu kalau mendung itu, kata Ibunda Aisyah yang memberikan testimoni paling jujur, Anis review tentang kehidupan Nabi itu Aisyah. Nabi Muhammad itu kalau mendung paling takut, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Sampai akhirnya Ibunda Aisyah itu berkata, ya Rasulullah, innan nasa farahu bil ghaim bima ja'a fihi minal matar. Ibu tahu artinya? Enggak, insyaallah. Maka Ibunda Aisyah itu ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau itu dalam kondisi sedih, takut? Orang tuh biasanya kalau melihat mendung seneng ya Rasulullah. Bima ja'a fihi minal matar, karena mendung itu membawa hujan. Apa jawaban Nabi? Apakah setiap yang mendung itu berarti hujan? Ini bukan lirik lagu. Yang paham berarti fix Anda tahun 80 lahirnya. Fix. Maka sesungguhnya Nabi langsung membacakan satu ayat di dalam surat Al-Ahqaf. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Kamu apa lupa wahai Aisyah, kaum Ad itu ketika melihat mendung pun sama senang. Wah, mendung, bentar lagi hujan. Ternyata mereka tidak sadar bahwasanya mendung hitam yang menggelayut di atas langit itu adalah di dalamnya azab yang pedih yang membinasakan mereka. Ini namanya orang yang ngerti. Makanya akhirnya kalau kehidupan kita kok sekarang susah ya Ustadz. Susah itu bukan sekedar ini musibah dan bukan hanya sekedar ini ujian, tapi pasti ada perkara-perkara yang kita lakukan yang kita kurang untuk mengeceknya. Pada terminal ini kita kurang mengeceknya. Tidak rapinya kita dalam 4 perkara menyebabkan tidak rapinya kualitas kita di dalam kehidupan. Berantakan kita dalam 4 perkara itu menyebabkan kita berantakan dalam kualitas kehidupan. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti
Apa itu 4 cek dalam kehidupan kita, Ustadz? Supaya kita tahu jangan-jangan kesulitan yang kita rasakan hari ini karena kita tidak pernah memberikan pengecekan pada terminal-terminal kehidupan kita. Saya sudah ke terminal, Ustadz. Bukan terminal itu, Ibu. Maka sesungguhnya ada 4 terminal yang harus kita cek kalau ternyata terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Apa 4 terminal itu? Yang pertama, ada yang mau minum? Yang pertama, bismillah. Yang kita harus pahami, yang pertama, yang penting yang kita harus mengerti, bagaimana kita mengecek hubungan kita dengan Allah. Inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya termasuk di antara perkara yang kita harus selalu untuk mengevaluasi, memperhatikan, melihat bagaimana kualitasnya dan menjumpai bagaimana setiap kerapiannya. Maka hendaklah kita itu harus memahami dan haruslah kita mengetahui, dan haruslah kita memahami dan haruslah kita mengetahui bagaimana hubungan kita dengan Allah. Dan perhatikan, terminal hubungan kita dengan Allah itu ada 3 pembagian, ada 3 varian. Tulis dulu, nanti saya terangkan satu-satu. Pertama, cek ketaatan dan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, cek hubungan harta yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, cek bagaimana manajemen syahwat kita di dalam hidup. Syahwat itu nafsu. Sudah? Ya. Kita cek yang pertama, Ibu. Kita tentunya paham tidak ada yang mengetahui kita kecuali adalah Allah. Tidak ada yang mengetahui Honda kecuali adalah dealer Honda. Tidak ada yang mengetahui Suzuki kecuali adalah dealer Suzuki. Dan tidak ada yang mengetahui kita kecuali adalah penciptanya kita, dan itu adalah Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan, kalau ada di antara kehidupan kita, ada kehidupan yang mulai sulit, ada satu ujian yang mulai datang, ada satu musibah yang kita jumpai, maka sesungguhnya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan itu apa? Ngecek bagaimana ketaatan dan ibadah kita. Ibadah itu, Ibu, Allah syariatkan dalam kehidupan kita, itu bukan karena Allah itu butuh validasi dari kita. Enggak, Bu, demi Allah. Allah itu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, dan Allah itu maha terpuji. Sering sekali kita itu mikir kalau kita taat Allah itu senang dan bertambah kerajaannya. Enggak. Makanya Allah berfirman dan mendeklarasikan di dalam hadis qudsinya. Apa hadis qudsinya yang disampaikan oleh Allah? Law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Kalaulah seluruh manusia, jin dan manusianya, dan seluruh manusia itu dari awal sampai akhirnya semuanya sepakat untuk taat kepada diriku, kata Allah, itu tidak pernah menambah kerajaanku sedikit pun walaupun secuil kuku. Jadi, Bu, kalau orang di timur dan di barat, dari Donald Trump sampai orang di Narogong,
semuanya sepakat untuk taat kepada Allah, Bu. Semuanya sepakat untuk taat kepada Allah. Demi Allah, itu kata Allah, tidak menambah kerajaanku walaupun satu ujung kuku pun. Sebaliknya kata Allah, lau anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalaulah seluruh manusia semuanya sepakat untuk bermaksiat kepada Allah, semuanya sepakat, nggak ada yang mau pakai hijab, nggak ada yang mau sholat, nggak ada yang mau untuk sujud, nggak, semuanya minum khamr, semuanya makan riba, semuanya zina semau-maunya. Kata Allah sendiri ketika Allah memproklamirkan, Allah berfirman, mana qassa min dzalika fi mulki syai'an, itu pun tidak ngurangi kerajaan sedikit pun. Jadi kita kalau beribadah itu bukan karena Allah butuh validasi, enggak. Allah itu kalau menyuruh kita untuk ibadah karena sesungguhnya algoritma hidup ini sudah ditentukan oleh Allah. Dan sesungguhnya setiap ketaatan itu bukan hanya sekedar pahala, dan sesungguhnya ketaatan yang kita lakukan bukan untuk Allah, untuk kebutuhannya Allah, enggak. Tapi ketaatan yang kita lakukan itu memudahkan perjalanan hidup kita ketika kita mengikuti prosedurnya. Jadi ketaatan itu mengikuti prosedur Allah. Saya ambilkan contoh, Bu. Kita ikutin syariat yang ringan aja, belum yang berat-berat, Bu, yang ringan saja. Ibu tahu nggak, begadang itu haram atau makruh? Makruh itu dibenci, tapi dosa atau tidak dosa? Tidak dosa. Ibu tahu nggak kenapa ibadah itu, kenapa begadang itu makruh? Karena memang Rasulullah tidak pernah begadang. Butuh berapa ratus tahun untuk membuktikan secara medis, butuh 1400 tahun. Hari ini para dokter sepakat mengatakan, kalau pingin hidupnya panjang, jangan begadang. Begadang itu mengurangi jatah hidupmu. Pernah dengar? Ada satu dokter viral itu. Ternyata hanya untuk urusan begadang pun, kenapa kita disuruh oleh Allah habis isya tidur? Makanya Nabi tidak pernah taklim itu habis isya. Makanya ibu jangan ngarep minta taklim dari saya habis isya. Sorry saya. Kenapa? Karena habis isya itu waktu tidur. Ternyata perkara makruh saja itu ternyata secara fix dan confirm itu dibuktikan oleh medis bahwasanya ternyata yang benar itu bukan begadang, tapi tidur itu lebih awal. Artinya ketika kita tidur lebih awal, niatnya untuk mengikuti sunnah dan ibadah, itu bukan karena Allah butuh validasi dari ibu, enggak, tapi untuk kebaikan hidup kita sendiri. Contoh, Allah nyuruh kita untuk tidur itu menghadap kanan atau menghadap kiri? Menghadap kanan. Orang kalau tidak paham kan ngomongnya, apa sih ini syariat cerewet banget, tidur dibahas, ini harus begini, kan begitu omongannya. Tapi ternyata sekarang para dokter mengatakan apa, Ibu? Ibu kalau tidur menghadap kiri, jantungnya berat. Kadang-kadang kita tuh lebih percaya dokter daripada Nabi. Kalau kita tidur menghadap kanan, itu jantungnya itu dalam kondisi tidak tertekan. Jadi akhirnya semuanya itu ternyata dari dua contoh ini saja sudah membuktikan kepada kita taat. Lakukan ibadah sesuai dengan akidah dan sunnah yang benar. Karena apa? Ibu kalau rapi hubungannya di sini, Allah merapikan kehidupan kita berikutnya. Karena apa? Ibadah itu bukan hanya sekedar urusan fikihnya ketika mendapatkan pahala, tapi ibadah itu cara untuk merapikan kualitas kita di dalam kehidupan. Sholat, ala sholat, jangan dilihat fikihnya. Sholat itu membentuk algoritma kebaikan di dalam kehidupan kita. Makanya maaf, emang ibadah itu sebesar itu Ustaz, efeknya dalam merapikan kualitas kita dalam kehidupan dan merupakan terminal cek yang harus kita berikan dalam hidup? Iya. Mana dalilnya Ustaz? Oke, kita datangkan dalil. Ibu tahu? Ada seorang sahabat. Sahabat ini digigit kalajengking, Bu, di waktu sore. Lalu ketika disengat kalajengking, semalaman dia kesakitan. Pagi harinya dia lapor kepada Nabi, ya Nabi, ladaghatni al-aqrab, ya Rasul,
Tadi malam aku disengat kalajengking. Perhatikan jawaban Nabi. Nabi langsung bersabda, laula antakul a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalaulah tadi sore kamu berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Kalau kamu berzikir dengan zikir itu, kata Nabi, tidak mungkin kalajengking itu menyengat kamu. Jadi ternyata sahabat itu diberitahu oleh Nabi dengan satu kaidah. Ternyata kamu tidak akan disengat kalajengking kalau kamu taat di dalam lisanmu. Ketika kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah, Allah yang akan pindahkan kalajengkingnya, Allah yang akan pindahkan ularnya, Allah yang akan pindahkan binatang-binatang berbahayanya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya merapikan ketaatan itu termasuk di antara perkara yang harus kita perhatikan. Ustadz, taat sama Allah itu lelah Ustadz. Loh, lebih lelah lagi kalau ibu itu jauh dari Allah dan tidak taat kepada Allah. Hidup sehat itu lelah, tapi hidup sakit itu juga lelah. Sama bu, orang yang jauh dari Allah apa enggak lelah? Lelah bu, dia pergi ke diskotik, terus kemudian joget-joget, nyawer. Emang enggak lelah? Lelah bu, letih mereka itu. Dan kalau ada orang pergi ke tempat hiburan itu berarti dia enggak bahagia. Kenapa? Karena kalau dia bahagia tidak akan pergi ke tempat hiburan. Kenapa ibu nggak pergi ke tempat hiburan? Karena ibu bahagia kan? Coba kalau ibu nggak bahagia, ibu nggak mungkin ke sini, ke diskotik. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Saya itu pingin supaya kita memperbaiki dulu. Ternyata ibadah itu banyak di antara kita menyangka kalau kita ibadah Allah mendapatkan kebaikan dari ibadah kita. Enggak bu, Allah enggak butuh validasi makhluk. Allah itu terkenal dengan sifatnya yang sering diulang-ulang oleh Allah dalam banyak ayat. Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya, tidak butuh makhluknya. Dan Allah itu maha terpuji. Jadi kenapa Allah mendeklar secara terang dan berulang-ulang dengan kata Ghaniyun kepada kita? Supaya setiap manusia itu menyadari betul. Setiap manusia itu menyadari betul bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu sejatinya bukan karena profit yang Allah dapatkan kalau kita beribadah, tapi sesungguhnya untuk kebaikan hidup kita. Makanya apa wasiatnya malaikat Jibril? I'malu ma syi'tum. Kalau mau kamu beramal silahkan beramal apa saja, tapi masing-masing ada tanggung jawabnya. Makanya akhirnya ketaatan itu kita lakukan di dalam perjalanan hidup itu karena pada dasarnya itu akan merapikan kualitas kehidupan kita di dalam perjalanan hidup kita. Ada dalil yang kedua bu. Dalil yang kedua apa? Dalil yang kedua itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ibu punya 100 istri. Jangan dikomentari. Nabi itu komentari. Tes. Ya. Nabi itu punya 100 istri. Lalu pada saat itu ketika Nabi itu punya 100 istri, satu sore beliau itu pernah mengatakan begini bu. La atufanna hadhihi lailah. Saya akan mencampuri 100 istri saya malam ini. 100-100-nya saya campuri. Nggak usah komentar. Maka 100-100-nya saya akan campuri. Lalu beliau berkata, nanti 100-100 istri saya yang saya campuri itu semuanya akan mengandung. Nanti 100-100-nya mengandung, 100-100-nya anak laki-laki. 100-100-nya anak laki-laki, 100-100-nya solih. 100-100-nya solih, 100-100-nya akan berjuang untuk membela kalimat Allah. Hanya pada saat itu Nabi Sulaiman lupa mengatakan insya Allah. Karena Nabi Sulaiman lupa untuk mengatakan insya Allah ibu, apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? 100 istrinya tidak ada yang hamil. Yang hamil cuma 1.
Yang hamil cuma 1. Berarti yang tidak hamil berapa? Pintar. Berarti yang tidak hamil 99. Yang 1 yang hamil ini ketika lahir, sebagian besar ahli sejarah mengatakan lahirnya, maaf saya singkatkan dalam bentuk yang paling mudah, lahir dalam kondisi berkebutuhan khusus. Lalu Nabi Muhammad SAW ketika mendapati peristiwa itu, Nabi Muhammad langsung berkata, apa perkataan Nabi? Kalaulah Nabi Sulaiman sebelum mencampuri 100 istrinya, Nabi Sulaiman itu mengatakan, malam ini saya akan campuri 100 istri saya, insya Allah 100 istri saya nanti akan melahirkan, insya Allah semuanya anak laki-laki, insya Allah semuanya solih, insya Allah semuanya akan berjuang di kalimat Allah. Pasti Allah memberikan kepada beliau 100 istrinya hamil, 100 istrinya punya anak laki-laki, 100 istrinya anaknya solih, 100 istrinya akan berjuang membela kalimat Allah. Ibu bisa memahami point of view dari riwayat ini? Kalimat insya Allah itu bisa mempengaruhi apa yang kita temukan di masa mendatang. Itu baru insya Allah. Apalagi sholatmu, zikirmu, tahajudmu. Itulah yang perkara yang sering kita tidak pahami. Taatnya kita itu terkadang bahwasanya kita berpikir ketaatan itu untuk mengejar dan memberikan kebaikan sama Allah. Enggak bu, enggak ada sama sekali kebaikan yang kita berikan kepada Allah, walaupun 1 cuil pun. Taatlah kepada Allah. Kenapa kamu harus taat kepada Allah? Ya karena ketaatan itulah yang akan menjaga, yang itu yang akan memberikan kepada kita kerapian hidup. Ada peristiwa kisah nyata yang pernah saya baca di satu grup, tapi ini nyata. Ada satu perempuan tinggal di Inggris bu, di London. Lalu ada satu peristiwa yang membuat kita itu betul-betul memahami bahwasanya karomah itu masih ada. Karomah itu masih ada. Yaitu ketika ada segerombolan laki-laki preman, pada satu malam ketika mereka sedang mabuk, lewatlah satu perempuan, qadarullah perempuan ini berhijab. Ketika perempuan itu berhijab ngelewatin kerombolan preman yang sedang mabuk itu, para premannya itu melipir bu, dan tidak sama sekali flirting, tidak sama sekali menggoda, tidak sama sekali. Laki-laki preman-preman itu menepi, melipir dia dan membiarkan perempuan itu lewat. Tidak lama setelah dia lewat, ada perempuan yang tidak pakai hijab karena bukan seorang muslim lewat, dan ketika lewat terjadilah pemerkosaan. Yang menarik bukan pada saat itu, yang menarik adalah ketika akhirnya perempuan ini mengadu ke polisi, mengadukan, akhirnya polisi memberikan olah TKP, dan ketika memberikan olah TKP, Masya Allah, diproses semuanya, termasuk semua saksi mata yang hadir pada lokasi itu dimintain keterangan, tak terkecuali wanita berhijab ini bu, karena ketahuan di CCTV lewat, akhirnya dipanggil. Ketika dipanggil, yang paling unik itu apa? Wanita ini lalu dihadapkan kepada wajah-wajah preman itu. Apakah dia mengenali wajah-wajah preman ini yang malam itu sedang nongkrong di jalan itu tempat terjadinya pemerkosaan? Maka wanita berjilbab itu berkata, iya, saya kenali mereka. Mereka ada dan mereka dalam kondisi mabuk. Polisinya nanya, apakah mereka mengganggumu? Enggak sama sekali. Lalu akhirnya wanita itu tidak mendapatkan hukuman apapun. Tapi polisinya bertanya kepada preman-preman itu, kenapa ketika perempuan ini lewat kalian tidak mengganggunya, tapi ketika perempuan yang kedua ini lewat kalian mengganggunya dan memperkosanya, padahal secara fisik sama-sama menawan. Apa jawaban dari preman itu? Kisah ini viral bu. Preman itu berkata, karena sesungguhnya ketika lewat itu perempuan yang pertama, kami melihat ada satu makhluk yang besar yang ada di belakangnya, yang menjadikan kami berpikir, ini siapa orang kok sampai bodyguardnya sebesar itu, dan menjadikan kami tidak berani untuk mengganggunya. Dan baru nafsu kami itu terlampiaskan,
setelah lewat perempuan tadi bersama bodyguardnya, lewatlah perempuan yang kedua. Perempuan yang berjilbab itu ditanya lagi, ibu ketika ngelewatin tempat itu bersama siapa? Tidak bersama siapa-siapa. Inilah yang dinamakan dengan harga ketaatan. Jadi inilah yang menjadikan kita harus memberikan kepada pikiran kita yang benar. Frameworknya ini harus benar. Kita taat itu karena ketaatan itulah yang akan memberikan kualitas kita dalam hidup. Ustadz, ada yang bermaksiat tapi kaya raya, Ustadz. Orang yang kaya itu bukan berarti kualitas hidupnya terjaga. Bobrok sekali pikiran kita kalau mengatakan orang kaya itu pasti adalah orang yang berkualitas. Berarti nanti kalau kita hidup pada zaman Nabi Musa, mungkin kita akan kagum sama Qarun. Orang kaya itu belum tentu berkualitas, Bu, tergantung iman dan takwanya. Sebagaimana orang yang miskin juga belum tentu mulia, tergantung iman dan takwanya. Tapi membuat standar bahwasanya orang kaya itu pasti berkualitas, belum tentu. Mari kita buka surat Al-An'am 44. Al-An'am 44. Dibaca. Surah Al-An'am ayat 44 ya Ustaz. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk pelan-pelan mereka. Bu. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan Ibu, kepada perhatikan mereka. pattern dan pola dari Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau manusia itu sudah lupa sama Allah, bermaksiat, berdosa, apa yang Allah lakukan kepadanya? Allah kasih sakit? Enggak. Allah kasih musibah? Enggak. Allah kasih adab? Enggak. Falamma nasu ma dzukiru bihi fattahna alaihim abwaba kulli syai'in. Bacakan Bu. Kami bukakan. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kami membukakan pintu kesenangan untuk mereka. Yang asalnya hartanya segini dijadikan gede. Yang hartanya tipis dijadikan tebal. Yang hartanya berkeliuk-keliuk asalnya dijadikan lurus, nembus kepada hartanya. Maaf ya Bu, orang kaya itu ada dua, sebagaimana orang miskin itu ada dua. Ada orang miskin yang mulia, ada orang miskin yang dimurkai. Ada orang kaya yang dicintai, ada orang kaya yang dimurkai. Ya. Tapi kita mendapati surat Al-An'am 44 ini Allah menyampaikan, orang itu kalau bermaksiat, cara Allah memperlihatkan head language-nya Allah kepada orang yang Allah benci, bencinya Allah kepada orang yang Allah tidak ridho itu apa? Justru Allah bukakan semua kesenangan dunia untuk mereka. Jadi mereka itu bisa ngapain apa aja Bu. Ketika mereka sudah dibukakan semua pintu kesenangan duniawi untuk mereka, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Pada saat itulah datang itu kematian sekonyong-konyong pada kehidupan mereka. Pada saat itulah mereka kembali kepada Allah dalam kondisi terhenyak. Jadi di situ kita mendapati dan kita menjumpai Allah itu kalau tidak suka ngasih orang itu dikasih gula dalam tanda petik. Gulanya banyak. Supaya apa? Supaya gagal ginjal dalam tanda petik. Ini bukan dalam arti yang sebenarnya loh. Paham Ibu? Jadi orang itu kalau tidak disenangi sama Allah itu apa? Akhirnya diberikan kesenangan semuanya, diloskan semuanya oleh Allah. Sehingga akhirnya dia terus bersenang-senang dengan apa yang dia dapatkan dan apapun yang dia peroleh. Pada saat ketika dia mati, pada saat itulah dia kembali kepada Allah dalam kondisi terhenyak.
dan dia mempertanggungjawabkan semua kesenangan yang pernah dia jumpai di dalam kehidupan. Yang paling kita khawatirkan adalah bukan orang yang berdosa, Bu, tapi yang paling kita khawatirkan adalah ketika ibu berdosa dan saya berdosa, tapi Allah tambahkan rekeningnya. Itu yang paling kita takutkan. Ketika suami kita banyak maksiatnya, tapi rekeningnya semakin tinggi, itu yang paling kita takutkan. Ya, karena apa? Orang semacam itu akan semakin amnesia terhadap Allah. Karena apa? Dia merasa kemaksiatan pun masih memberikan kepadanya pundi-pundi harta yang tidak ada habisnya. Saya ambilkan contoh ibu. Ibu, kalau ibu minum khamr, tidak usah ibu lah, orang lain. Ada 2 orang minum khamr. Ada 2 orang minum khamr, Bu. Ada 2 orang minum khamr. Terus yang pertama minum khamr baru 1 teguk muntah. Terus yang kedua minum 10 teguk dan 1 botol, tidak muntah dan tidak pusing. Mana yang berbahaya? Yang pertama atau yang kedua? Yang lebih baik yang tidak minum. Yang lebih baik adalah yang pusing. Kenapa? Karena yang pusing itu langsung berhenti, dan kalau diajak minum khamr mikir-mikir. Mbak, ya minum lagi yuk. Nggak, kemarin saya minum 1 teguk langsung muntah-muntah, 4 hari cuti saya. Tapi yang minum sampai 10 botol ndak muntah-muntah, temannya ngomong, Mbak minum lagi, ayo. Kemarin saya 10 botol, alhamdulillah ndak mabuk. Oh, masih ngucapin alhamdulillah. Paham di sini? Justru malah membahayakan. Yang paling baik itu kalau ibu langsung maksiat langsung ada teguran, ya kan? Ketika habis marah-marah sama suami kepleset di tangga, itu bagus itu. Misal, atau misalkan sang suami yang melakukan kesalahan itu langsung dia mendapatkan ini teguran. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Checkpoint yang pertama yang kita harus lakukan kalau tiba-tiba kehidupan kita mendapatkan kesulitan, itu bukan Allah yang menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah tidak pernah menyulitkan. Tapi kalau kesulitan itu datang dalam kehidupan kita, kesulitan itu datang karena tidak rapinya kita melakukan ketaatan dan ibadah. Dicek sholatnya, dicek ba'diyahnya, dicek qobliyahnya, dicek zikirnya. Ini baru yang pertama, bukan satu-satunya part. Dan ini baru checkpoint yang pertama. Yang kedua, Bu, dicek harta yang Allah berikan kepada kita. Gimana cara ngecek harta itu? Nah, ini yang kita akan sampaikan dalam pertemuan kita berikutnya. Berarti kita baru membahas nomor 1 bab 1. Kita baru membahas 1 bab 1. Nomor 1 ada berapa bab? Ada berapa pasal? Kita baru membahas 1 bab 1 pasal. Ada berapa pasal? 3 pasal. Yang kedua tentang masalah cek hubungan kita dengan harta. Yang ketiga apa? Cek hubungan dengan manajemen syahwat kita. Manajemen syahwat itu apa, Ustaz? Nah, itulah pembahasan kita insyaallah berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.